Siliwangi ini irisannya dengan kesundaan itu begitu tinggi. Bahkan tadi digambarkan oleh Pak Gub, salah satu simbolnya itu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia tanggapan Ustadz Adi Hidayat tentang Kang Deddy Mulyadi. Maung itu bisa disingkat juga dengan manusia unggul. Ya, saya tanya, baru saya dapatkan maknanya tadi. Gimana Pak Gub kegiatan hari ini sih? Saya masih sibuk bersih-bersih, Ustaz. Nah, jadi lambang putih itu saya digambarkan juga dengan kebersihan, rupanya senang bersih-bersih. Menjadikan semua daerah itu tertata dengan rapi. Nah, itu digambarkan dengan takwa. Yang kita doakan, karena tadi beliau pamit mendahului pertemuan dengan Menteri Koperasi, Pak Gubernur kebanggaan kita di Jawa Barat, yang hari ini telah berhasil mentransformasikan dirinya secara antropologis dari gubernur menjadi gubernur untuk Jawa Barat. Tadinya saya mau sedikit disclaimer dulu bahwa saya tetap secara nama berada pada fitrahnya, karena Adi bukan anak pertama tapi anak yang keempat. Dedi dengan Didi itu beda-beda tipis. Karena secara linguistik, saya juga dosen di linguistik dengan nomor induk 9202 508 01984 011101. Dedi itu dengan Didi itu seakar dengan David Deborah, yang artinya sangat perhatian, penyayang. Jadi kalau ngasih pop musik 5 juta, itu baru Dedi. Kalau Mulyadi tambah 10 juta lagi deh. Boleh dikutip, nanti kirimkan ke Pak Gub ya. Kita doakan beliau sehat, berikan kesehatan, kekuatan memimpin Jawa Barat menuju provinsi yang silih asah, silih asih, silih asuh berkemajuan. Yang terhormat, izin saya mendahulukan irisan di sini, Sekretaris Majelis Wali Amanah. Karena ini Majelis Wali Amanah hari ini spesial membagi tugasnya pada 3 bagian. Jadi Pak Ketua, Komjen Pol Purnawirawan Pak Nanan Soekarno menjaga nilai spiritualis untuk UPI langsung dari Mekah. Sekretaris menjaga nilai ideologis yang menekankan nilai-nilai dasar fondasi keupian, dan anggota Majelis Wali Amanah Pak Gubernur menjaga nilai antropologis. Jadi sesuai namanya majelis itu dari bahasa Arab dan kata jalasa, yang mengangkat dari posisi rendah tinggi. Jadi jangan ragu Pak Rektor untuk selalu meminta 3 unsur pokok baik dari anggota, sekretaris ataupun ketua ini untuk selalu membawa UPI mengangkat dan melesat lebih tinggi. Yang kita hormati, kita muliakan Pak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Didi Setiadi, yang sudah disifati banyak oleh Pak Gub, jadi saya tidak perlu mensifatinya kembali. Yang kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Ketua ini spesial juga di Senat Universitas, Profesor Dr. Yadi. Ini mirip-mirip semua ini. Yang berikan orasi Adi, Ketua Senatnya Yadi, Rektornya Didi, Rais Wali Amanahnya Riyandi. Yang beda sendiri tentunya Ketua Dewan Guru Besar Profesor Nana hari ini bersama kita, para profesor, para guru besar, para tamu undangan yang kita hormati, kita muliakan, Rektor UPI di masanya, sudah Profesor Dr. Fahri Gofar, Profesor Dr. Salahuddin, Mitra Setia UPI, spesial datang jauh dari Makassar, Rektor Universitas Negeri Makassar. Selamat datang Prof. Karta. Semoga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat menjadi teman sejatinya UPI. Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta, wakilan juga dari UNESA hadir saat ini. Para mitra tadi disebutkan baik sipil ataupun militer yang ada dalam kodiklat AU ya Bang.
Baik. Ada dari Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi ini wajib hadir ya, karena Siliwangi ini irisannya dengan kesundaan itu begitu tinggi. Bahkan tadi digambarkan oleh Pak Gub, salah satu simbolnya itu maung. Maung itu bisa disingkat juga dengan manusia unggul. Ya. Dan UPI menjadi fondasi dasar keunggulan itu. Karena saya anggota istimewa di Baraya Maung Parahyangan. Nah, ya. Dia ada satu paguyuban yang menampung, mengakomodir seluruh yang berasal dari Siliwangi, itu terhimpun di Baraya Maung Parahyangan. Bapak Ibu sekalian dan seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia yang saya banggakan dan luar biasa hari ini, mudah-mudahan kampus kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya punya peran tambahan yang orasi sudah Pak Dedi sebetulnya. Nah, secara bahasa itu orasi pidato yang formal yang menunjuk pada substansi yang serius. Dan saya perhatikan beliau begitu serius membawa pesan-pesan kultural. Nah, saya harus mengembalikan dan mengisi itu pada nilai-nilai intelektual dengan nilai ilmiah di dalamnya. Karena itu tadi MC menggabungkan orasi dengan sifat ilmiah di dalamnya untuk kembali menguatkan nilai kultural dengan aspek-aspek intelektual. Bapak Ibu sekalian, disnatalis itu berasal dari dua kata. Dis dari bahasa Latin yang berarti hari, natalis dari nataus yang berarti kelahiran yang dievaluasi. Jadi bukan sekedar hari lahir, tapi kelahiran yang perjalanannya dievaluasi untuk bisa didapatkan nilai-nilai kebaikan yang kemudian diteruskan untuk menjadi legalisasi ke depan. Di dunia, kampus yang pertama kali tercatat mempraktekkan secara konsisten disnatalis ini adalah Bologna University yang sekarang ada di Italia. Berdiri tahun 1088 dengan 23 fakultas, 101 tawaran program di S1 dan 108 tawaran program di S2. Kurang lebih jumlah siswanya 97.000 dalam data sensus di tahun 2006. Lebih awal dari itu, sebetulnya ada kampus di Fes, di Maroko. Rektornya perempuan, Pak. Namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihar. Kampus ini didirikan tahun 859. Jadi 200 tahun sebelum Bologna University. Ada yang lebih awal lagi, namanya Zaytuna University, berdiri tahun 737 Masehi. Tapi yang di Fes ini, namanya Universitas Korowain, ini menarik, Pak. Karena dia berhasil mendirikan kampus dengan pendekatan karakter yang berupaya sistem pendidikannya menyempurnakan 3 unsur kemanusiaan: spiritual, intelektual, dan fisikal. Jadi berasal dari masjid, dikonversikan menjadi sebuah kampus, dan dipadukan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual dari sisi keagamaan, tapi juga dikembangkan dengan disiplin ilmu intelektual yang melebar. Di situ ada fakultas matematika, ada astronomi, ada musik. Bahkan teman-teman yang Katolik itu Paus Sylvester yang kedua, namanya Gilbert de Autic, itu pernah menjadi siswa di kampus itu. Dan saat wisuda, kemudian Fatimah binti Muhammad Fihar ini merancang sendiri kostumnya. Yang diantara kostum wisuda itu yang paling populer diantaranya adalah topi toga yang dikembangkan sekarang menjadi bagian 5 sisi. Sisinya 4. Para orang tua kita menyerap secara substansi kopi itu, dibawa secara nasional ke Indonesia menjadi peci hitam begini tuh, yang disebut dengan kopiah. Nah, kenapa 4 sisi ini itu digambarkan nilai spiritual? Sehebat, seintelektual apapun seluruh alumni yang lulus di kampus Korowain itu,
selalu harus membawa nilai-nilai kerendah hatian, nilai ketawaduan, dan terkoneksi dengan Tuhan dengan nilai spiritual yang baik. Maka ditarik makna itu oleh orang tua kita menjadi kopiah dalam bahasa Sunda, akarnya dari bahasa Arab. Kopiah dari kata khauf, takut, rendah, turun. Jadi maaf, sepintar apapun, sehebat apapun gelarnya, seluas apapun ilmunya, ciri-ciri lulusan kampus yang baik itu adalah selalu merendah, selalu tunduk, walaupun nilai yang dibawanya betul-betul melimpah secara intelektual. Maka bajunya yang dikenakan dibawa ke pesantren pada saat itu dengan nama koko namanya, dari baju takwa, walibasut takwa dzalika khair. Bawahnya disebut dengan sarung dari kata syara'an, kakinya itu menggunakan alas bakyak. Empat-empatnya itu memiliki makna. Jadi kopiah simbol kerendahan hatian. Jadi sekaligus kan pakai pendekatan ilmiah. Jadi kalau pakai pendekatan kultural Pak Dedi tadi, seringkali kita dapati dengan gelar-gelar yang tinggi, profesor, doktor, tapi tidak memberikan nilai keteladanan yang merendah. Nah, toga itu justru memberikan satu penekanan bahwa bila ada seseorang punya gelar yang tinggi tapi tidak bersifat rendah hati, maka gelarnya pun tidak sempurna melekat pada dirinya. Koko, wakwa, takwa. Untuk hadapi semua tantangan, kita mulai dengan semangat. Koko, wakwa, takwa, yang sering disimbolkan dengan baju putih. Pak, bukan putih dari atas sampai ke bawah ya. Kalau diamati katanya putih, bajunya putih, dalamnya putih, waktu pun putih seperti itu. Ya, katanya baru saya dapatkan maknanya tadi. Gimana Pak Bu kegiatan hari ini sibuk? Saya masih sibuk bersih-bersih, Ustaz. Nah, jadi lambang putih itu saya digambarkan juga dengan kebersihan, rupanya senang bersih-bersih. Menjadikan semua daerah itu tertata dengan rapi. Nah, itu digambarkan dengan takwa. Walibasut takwa. Ya, ditarik ke bahasa kita menjadi koko. Jadi sudah rendah hati, pakaiannya bersih, putih, menjaga nilai kearifan, kemudian ikatannya sarung. Sarung itu bukan bahasa Arab biasa, Pak. Kalau bahasa Arab biasa, dia disebut dengan izar namanya. Sarung dari kata syara'an, seakar dengan syariat, artinya jalan luas, jalan lebar yang membentang, yang disediakan bagi setiap orang yang ingin menapakinya untuk mudah melewati dan sampai pada tujuan. Seakan ingin memberikan kesan, setiap pendidik, setiap dosen, apapun gelarnya, profesor, doktor, kiai, ulama, selain hatinya bersih, selain juga rendah hati, dia selalu dengan ilmunya memberikan jalan kepada siapapun yang hadir di sekitarannya dengan luas dan lebar untuk sampai pada tujuan. Dan diawasilah dengan baqiat, ikatan dari al-baqa wal yaqin. Berjalan baqa karena terkoneksi dengan ke Bandung di UPI selama 71 tahun ini sampai dengan tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi dia ya, kita telah menyimak pidato dari Ustadz Adi Hidayat yang mana menanggapi tentang pidato Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya teman-teman, yang kemarin berpidato di kampus yang mana di situ ada Ustadz Adi Hidayat ya teman-teman. Ya begitu indah ya teman-teman, saling ya menyapa, saling tegur ya teman-teman. Dan tadi dia tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat tentang Kang Deddy ya, yang mana Ustadz Adi Hidayat pun kagum ya dengan Gubernur Jawa Barat ya Kang Deddy Mulyadi, yang mana tadi banyak sekali istilah-istilah ya, terutama tadi mau Siliwangi ya seperti itu. Dan tadi Ustadz Adi Hidayat menjelaskan seperti itu ya teman-teman. Ya itu dia teman-teman.
Oke teman-teman, itu dia, semoga bermanfaat ya tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat tentang Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.